Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah naskah produksi lanjut. Kalau minggu lalu kita membahas tentang breakdown sheet dan setiap tim sudah memiliki breakdown sheet sesuai dengan treatment yang sudah dikerjakan di beberapa minggu di awal semester. Minggu ini kita akan masuk ke materi layout. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di minggu ini. Yang pertama adalah kita akan mengetahui apa itu definisi layout, kemudian aspek rasio, dan juga yang terakhir adalah komposisi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu layout. Mungkin di antara kalian udah sering ya dengar kata layout. Nah, sebenarnya apa sih layout itu? Layout dapat kita definisikan sebagai proses kita meletakkan elemen animasi, karena kita konteksnya adalah outputnya akan membuat storyboard ya. Jadi kita akan meletakkan elemen animasi pada workspace yang sudah berisikan background dari masing-masing scene. Jadi layout ini akan membantu kita dari sisi visual, sehingga ketika nanti kita sudah masuk proses storyboarding, kita tidak bingung lagi nih mengatur komposisi untuk setiap objek, kemudian memilih angle kamera yang cocok untuk setiap scene. Karena layout ini juga nanti akan berhubungan dengan seberapa estetik kita meletakkan elemen-elemen dalam storyboard. Kemudian layout ini nanti juga akan digunakan sebagai acuan dalam proses produksi animasi selanjutnya. Nah, ini ada contoh dari layout. Ini ada karakter robot ya. Si artis, storyboard artis kalau kita bilang, ini menggambar si karakter masih full satu kertas. Nah, kemudian ini kita bisa lihat nih ada kotak. Nah, si kotak ini maksudnya adalah area yang berada di dalam kotak itu adalah yang nanti akan dilihat oleh audiens. Karena layout ini kan disajikan lebih detail, sehingga setiap sheet yang ada di layout itu menyajikan satu shot. Nah, di mana masing-masing sheet itu nanti juga berisikan informasi terkait movement. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa layout ini akan membantu proses produksi. Layout ini nanti akan membantu animator artis, mereka yang akan menganimate ya, dalam memastikan emosi yang disajikan untuk setiap cut, sehingga penonton bisa merasakan apa yang terjadi di dalam cerita melalui karakter, melalui environment, dan melalui elemen-elemen yang lainnya. Jika kita berbicara layout, maka itu akan ada erat hubungannya dengan rasio. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar kata-kata rasio, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, rasio itu nanti akan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi distorsi visual karena adanya medium yang berbeda. Sebagai contoh, resolusi atau rasio ketika kita ingin mempublish di YouTube tentu akan berbeda dengan rasio ketika kita mempublish di TV. Contohnya nih, kalau di YouTube dia kan online streaming, jadi biasanya kita tidak memilih resolusi yang terlalu tinggi karena ini akan berhubungan dengan seberapa banyak bandwidth yang akan digunakan. Sedangkan kalau di TV itu sudah pasti dia mempunyai standar. Kalau kita lihat acara-acara yang ada di TV itu biasanya menggunakan rasio 16:9. Nah, inilah letak perbedaan antara rasio dengan medium yang berbeda. Nah, si aspek rasio itu sendiri juga didefinisikan sebagai perbandingan proporsi antara lebar dan tinggi pada gambar, video atau film. Ini adalah contoh dari rasio. Kalau kita lihat untuk
gambar ini rasio yang digunakan adalah 1,55:1 atau sering kita sebut dengan 14:9. Si aspek rasio ini biasa digunakan untuk iklan atau pengambilan gambar lainnya. Format si 14:9 ini dia ada di antara rasio 4:3 dan 16:9 yang merupakan rasio-rasio yang sering kita gunakan. Nah, si rasio 14:9 kalau kita konversi ke frame 16:9 maka ada pilar boxing. Nah, pilar boxing ini adalah yang kita lihat area berwarna hitam di kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan frame. Nah, ini terjadi karena perbedaan konversi si rasio itu sendiri dengan standar yang digunakan. Nah, sebagai informasi, kita sudah banyak menggunakan standar yang 16:9 dan 4:3. Nah, kalau yang 14:9 jika dikonversi ke 4:3, maka dia ada black space di atas dan bawah area frame, karena tadi dari 14:9 kemudian kita kecilkan dia menjadi 4:3. Selanjutnya kita masuk ke rasio 1,77/1 atau 16:9. Nah, si 16:9 ini adalah ukuran standar yang biasa digunakan dalam high definition television atau HDTV dan digunakan sebagai standar pertelevisian. Nah, si 16:9 ini sering juga disebut dengan widescreen. Kita bisa lihat nih perbandingan si rasio antara 16:9 dan 4:3. Kalau 4:3 itu memang sering digunakan di beberapa tahun terdahulu, tapi karena kita sudah memiliki standar yang terstandarisasi dengan baik ya, terutama untuk pertelevisian, kita sudah banyak menggunakan 16:9. Si aspek rasio ini memiliki korelasi yang erat ya dengan penentuan komposisi dalam pembuatan layout. Nah, kita coba korelasikan. Pemahaman komposisi yang baik itu dapat membuat animasi lebih hidup dan memperkuat cerita yang ada. Komposisi itu bisa didefinisikan sebagai susunan atau perpaduan dari penataan objek sehingga membentuk kesatuan yang harmonis. Ada yang tahu ini namanya komposisi apa? Nah, ini juga saya yakin kalian sudah pernah melihat jenis komposisi ini di mata kuliah lain yang ada di prodi animasi. Ayo, siapa yang tahu apa nama komposisinya? Ya, betul sekali. Nama komposisi di gambar ini adalah rule of thirds. Komposisi ini ada berbagai macam ya, karena komposisi ini tidak hanya bernilai estetika, tapi juga dapat menguatkan cerita dalam film. Komposisi yang pertama adalah rule of thirds. Itu biasanya ditandai dengan beberapa titik, 4 titik di garis-garis yang sejajar atas bawah kiri kanan, dan si objek biasanya ada di persimpangan garis antara di tengah atau di garis kiri atau garis kanan. Kemudian komposisi yang kedua namanya repetition atau repitasi, di mana kita bisa menaruh objek secara berulang, tumpukan buah, deretan, tiang dan sebagainya. Kemudian komposisi yang selanjutnya adalah framing, di mana kita meletakkan objek di dalam bingkai. Biasanya kalau diimplementasikan di storyboard untuk komposisi orang di dalam jendela, komposisi orang di dekat pintu atau di depan pintu, atau komposisi orang yang ada di samping pohon. Kemudian ada komposisi yang namanya leading line. Ini garis vertikal, paralel, dan horizontal, garis yang mengarah objek. Ini biasanya diimplementasikan untuk adegan-adegan yang seperti berjalan atau berlari. Kemudian ada komposisi yang namanya simetri, membagi objek menjadi 2 bagian yang ukuran sama persis seperti cermin. Nah, ini berhubungan dengan balancing ya.
Kemudian juga ada yang namanya komposisi color, biasa digunakan untuk warna yang berlawanan dari objek di latar belakang, biasanya untuk kontras. Jadi warna background dan warna objeknya harus berbeda. Ini yang saya sebut tadi balance, menyeimbangkan background dengan objek yang di foreground. Jadi biar kelihatan nih center of poinnya di sebelah mana. Kemudian yang terakhir adalah komposisi depth infill, memisahkan objek foreground dengan background yang blur. Ini tadi juga ada hubungannya terkait dengan center of point atau bagian mana yang menjadi highlight dan yang dilihat pertama kali oleh audiens. Ini adalah contoh lain dari penerapan komposisi. Ini berhubungan dengan framing ya, shot, pemilihan shot. Contohnya nih, kalau kita menggunakan long shot atau far wide shot, kita harus memikirkan ini ada background, kemudian ada karakter. Nah, si karakter ini mau kita letakkan di bagian mana? Contoh lainnya juga nih untuk medium shot ya. Kita lihat nih, karakter ada di tengah-tengah dari frame. Ini juga akan mempengaruhi dari fokus audiens untuk melihat gambar di bagian mana dulu. Jadi komposisi ini sangat penting. Nah, kita bisa lihat nih ada dua gambar penempatan karakter dalam komposisi. Gambar yang pertama itu karakter ada di tengah-tengah frame, karakter seimbang. Karakter terletak pada sepertiga kanan bawah tepat di tengah frame. Nah, ini kita bisa asumsikan bahwa karakter mungkin sedang terkejut terhadap sesuatu. Jika dibandingkan dengan gambar yang kedua ini, terlihat bahwa ada terjadi ketidakseimbangan komposisi karena si karakter berada di sebelah kanan frame. Ini menimbulkan asumsi bahwa ada sesuatu seolah-olah yang terjadi di belakang karakter. Nah, dengan gambar yang sama tetapi komposisi yang berbeda, itu bisa memberi makna yang berbeda. Selain itu, bahasa tubuh karakter juga menentukan komposisi penempatan karakter pada frame. Contohnya nih, si SpongeBob. Nah, di gambar yang pertama itu bahasa tubuhnya dia agak menunduk ya. Kemudian tangannya masuk ke dalam matanya. Kemudian di gambar yang kedua, komposisinya si SpongeBob dia sudah tegak. Dan kalau dilihat perbedaan peletakan karakter, badannya SpongeBob di gambar kedua ini sudah sedikit mendekati frame sebelah kanan. Nah, ini juga menjadi penentu bahwa bahasa tubuh pada karakter itu bisa membantu menentukan komposisi dari penempatan karakter di dalam frame itu sendiri. Demikian penjelasan hari ini tentang rasio dan komposisi untuk layout. Jika ada yang masih belum paham atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya via WhatsApp dan email seperti biasa. Dan saya akhiri kelas hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.